nadanya ya. Tapi oke, kita bakal langsung masuk aja ke drafting phase sekarang dengan match point yang sudah ada di tangan Fnatic Onyx Philippines. Ini draft penting banget sih menurutku. Dan sekarang Falcon akan berada di fase first pick lagi kan soalnya. Lihat. Jadi Loyi Chow ya sekarang yang di-ban oleh Falcon. Chow-nya tadi memang enabler banget nih buat selalu ada team fight. Jadi kalau kita melihat Chow di-ban, kemungkinan Parsialnya bisa digantikan nanti dengan hero yang berbeda juga. Mungkin ya, tapi pertanyaan besarnya di sini adalah Falcon apakah mereka mau nyari jalan lain lagi ya? Ben Dari Granger, Mas. sebelumnya. Ben Granger pasti? Iyalah, ambil aja Bruno-nya. Wow, Diambil lagi sih kayaknya, diambil lagi. masih mau nyoba ya? Karena tadi kan ada Chow, Chow-nya kan udah di-ban nih. Nah ini jawaban. ini malah aku punya pertanyaan baru nih. Kalau emang nanti Bruno first pick, Heeh. lalu ada Joy lagi dibawakan. Joy dan ya sekarang karena udah gak ada Chow ya anggap ya. Ya Joy plus one lah. Tigrealnya masih mau dibawa kan bareng sama Fredrin. Nah, Dibandingkan dengan di ban lagi nantinya kan. iya. Iya Mungkin sih. banningnya kalau mau Popheus ya, lepas saja nih Fredrilnya. Ambil Fredrinnya dengan si Popheus. Atau mungkin ke rute game pertama dari Fnatic Onyx tadi, mungkin pick Matilda atau Vanamis supaya bisa nge-enable Bruno-nya further gitu lah. Bisa juga sih, banyak sih sebenarnya. Kayak meta sekarang luas banget. Ya Iya. PX7 juga kan main Faramis soalnya kan. Jadi kayak gameplay mereka tuh nggak terbatas di satu playstyle doang harusnya. Oke. Ya kayaknya malah Falcon yang lagi overthinking gak sih? Kayak kok Fnatic Onyx Philippines main Bruno bisa ya? Kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi deh. Coba Sekali lagi lagi. ya. Dan masih takutnya nih overthinking nih. Nah ini berarti Aduh, yang terakhir nih, kesempatan terakhir dengan Bruno. benar-benar. Karena kalau kalah ya mereka harus ke lower bracket. Tapi ini Joy lagi kah yang ingin dibawakan? Kalau mereka membawa Joy ya Fredrin bisa dibuka buat di atas sekarang ya. Iya. Buat Falcon. Jadi lebih ke respon dari Falcon ya buat sekarang. Betul. Nah, temannya si Joy apa kalau misalnya beneran Joy? Nah, BTW Suyo masih open ya? Ada. Oh, Khalid dan Joy sekarang. masih flex. Jangan lupa. Bener. Masih hero-hero poke damage yang bisa nguasain River ya. Benar. Ya, selain Chow ada Khalid. Hilda juga masih ada. Ya, Oh. Anyway kalau ngomongin Matilda juga masih ada sih. Jadi kayaknya Khalid ini tidak terbatas hanya di area roamer seperti biasa. Atau ambil Matilda Fredrin. Kalau aku itu sih, Om. Matilda Fredrin. Dan lupakan Popheus-nya. Lupakan Popheus. Aku lebih setuju. Karena dia bisa yang lain kayak Cici. Aku lebih setuju Fredrin dan Tigreal sih. Fredrin. Tigreal. Tigreal. Iya. Tapi kalau mau Popeye ya ambil aja juga ya. Atau karena ada dua hero masuk, ya udah. Nanti mungkin Matilda Fredrin. cepet juga ya Fredrin Matildanya. Setidaknya kalau misalnya Tigreal-nya di ban masih ada kayak Beleric gitu. Ya aku mikir juga Beleric sih karena udah ada Khalid, ada Joy, itu kan dua hero yang dive in pasti kan. Dan Beleric akan sangat mudah sekali untuk menangkap hero-hero dive in tersebut. Ya seperti kita tahu lah ya, Wrath of Dire itu mempermudah juga hero-hero yang coba buat dive in, apalagi targetingnya langsung ke gold laner biasanya. Itu benar-benar bisa langsung di shutdown gerakannya. Dan ini mungkin pertama kalinya kita lihat first phase yang Falcon tuh bener-bener solid banget. Dan Ya. tapi yang sekarang terpaksa untuk merespon. Ya dan ini agak mikir kan sekarang akhirnya ini mau Cloud juga kalau ke depan bisa ditangkap, Susah dipegang makanya. Kayak option mereka Matrix dulu. Dan- Ambil gold lanernya sekarang kalau Kalau gua nggak salah ya, Cadera pernah ngomong kalau dia nggak suka banget ngelawan ataupun main Cloud ketika lawannya healer yang punya foto. Iya. Karena tipenya juga kan kebetulan Cloud poke damage ya. Iya. Jadi kayak jatuhnya kalau misalkan nanti recover gara-gara adanya satu flask of the Oasis, itu pasti bakal jadi sebuah keuntungan jatuhnya. iya. Karena nggak bisa langsung nge-burst. Jadi bisa di Berarti butuh marksman burst Om. Popol and Kupa. Wow. Kenapa ya aku Wow. merasa tersindir gitu loh. Sebenarnya ada Leslie loh, tapi kenapa spesifik ke Popol Kupa ya kalau tipe Iya. burst damage ya? Kasih tahu Om Hanabimu Om. Ada Clint juga, Mau ngebully Dasosnya. spesifik ya. Clint kayaknya menarik sih. Layla, Layla di band. such a good band sih di sini. Ya, Dari Layla. Falcon. Layla Matrix. Oh. Dua hero yang masih cukup kompatibel lah, kompat dengan si Melvin kan ya. Karena cicinya juga ditutup ya, jadi nggak bakal ada yang bisa menghalau juga dan langsung engage ke belakang. Hero kayak Layla udah bagus banget tadi opsinya sebenarnya. Oke. Tapi kalau buat posisi Khalidnya, ini lebih besar bakal di XP atau room? Kalau ngeliat dari patin aku Rom. Oh, oke. Udah, dia lagi datang pukul. Tapi Biar sama Pasti agresifnya lompat ya. ke belakang, pasti lompat ke belakang. kayaknya jarang ya Kirk main Khalidnya, lebih sering ke Brusco kan? Hmm, Iya lebih iya. berburu kalau masalah. Moskow?
Moskov adalah pilihan untuk late game ya. Ya, ini berarti Dan berarti kemungkinan besar Fnatic Onyx Philippines akan membawakan komposisi poke damage. dan ini standar gameplay sih kalau kayak lihatnya nggak. Dia kayaknya mau Glue? nge-trigger ini dulu gak sih? Kayak fotonya dulu. Glue oke. Soalnya Karena udah gak ada Faramis juga kan. Iya. Padahal Sexano udah di Iya, jadi kayak mereka butuh badan lah pokoknya di sini. masih dengan Masih. Mobius. Oke, Povius, Fredrin, plus satu lagi mid lanernya mungkin. Valentina. Valentina bakal stabil sih harusnya di sini. Iya, efek fear-nya kan yang bisa dicari juga. Bahkan ada Raging Sense kalau mau di-copy nanti. Oke, protect Bruno. Kalau mau shameless Valir gitu ya. Wow. Kan yang penting protect Bruno. Dia kan protect Bruno. Barsha ya. Wow. Wow, Oh, ini berani banget sih. Iya, iya, iya. Sangat berani. Melawan Joy. Sama Khalid juga Oh. bisa. Iya, makanya hero dive in loh soalnya. Dan bahkan ada Moskov yang bisa di sampingnya dia juga nanti. Fear of distraction ya. Ya, Glue masih masuk akal di sini untuk dibawakan. Fnatic Onyx Philippines akan sangat kuat sekali untuk lini depannya dan melawan Fredrin tentu akan sangat mudah sekali ya untuk hero-hero tersebut. Tapi Yuso. Waduh. Perdana. Tapi Um, jujur-jujuran Falcon ada kemungkinan menang? ada sih menurutku. ada Prof. Kabi? draftnya bagus banget. Oh mau wah? Aku suka Yucong. Oke. Jadi kayaknya nggak ada deh, nggak ada 3-0 sih. Oke, so langsung aja kita serahkan dia untuk match point bersama Parcasters yang bertugas Populung dan juga Owl. Yap. Akhirnya Yuzong muncul ya. Ya, ini M5 ya, skin M5. Buset deh. Tadi skin Cloud udah dikeluarin. Ya, sekarang udah lagi nih. Yang M tribute to M5. Buset deh. Waktunya mengacak-acak Parsha kah? Ya, karena ini perdana ya. Yang muncul juga di M6 dan kita akan langsung melihat seperti apa match point untuk Fnatic Onyx Philippines. Mampukah mereka membawa 3-0 ataukah Falcon dengan draft solid mereka akan bisa mencuri 1 poin. Ya, kalau kita dengar tadi dari para panelis sepertinya mereka juga udah mengatakan kalau draft dari Falcon ini udah bagus sekali ya. Sebenarnya. Karena kita tidak tahu ya bagaimana di lapangan. Karena di game sebelumnya juga tadi coba lihat. Mau sesolid apapun juga ditabrakin tadi sama Fnatic Onyx. Benar, oke. Tapi Varsha dan Bruno yang tidak berseberangan untuk kali ini ya. Mereka ada di satu tim yang sama juga. Sementara dengan adanya match up antara Joy dan juga Fredrin. Ini match up yang tertukar. Di game 1 tadi kan Joy Fredrin juga ya. Buset dah. Itu PX7 udah digas, saya udah tidak bisa terlalu maju lagi ke area terdepan. Kehilangan seperti dari 1 minion. Dan kalian juga jangan kehilangan kesempatan untuk dapetin skin Prime Cloud nih. Karena M6 pas sudah hadir. Oke, PX7 satu terakhir. Hampir saja. Hampir. Hampir. Yap. Dan tapi flicker udah ke-trigger sih dari PX7-nya. Ini akan menjadi informasi juga. Walaupun yang secara defensif masih ada Wings by Wings sebenarnya ya. Dulu last hit masih bisa diambil oleh Benny dengan adanya Scavenger Crab. Tapi ya nggak dari Kelra. Lailanya tadi sempat di-ban. Respect juga. Gitu. Di sini doang nih. Di match lawan Fnatic Onyx doang tuh Layla di ban. Iya karena match up sama Bruno juga kan. Adu range. Tapi ya dengan Moskov sekarang yang telah digunakan oleh Kelra. Berarti di 3 game ini yang gold lane-nya beda-beda ya? Ya. Jadi kan udah Moskov udah dipakai, Moskov, terus udah Cloud dipakai, tadi. Bruno udah dipakai. Oke. Sekarang tertangkap basah, tapi Brusco malah ingin memberikan perlawanan. King Kong melihat dari kejauhan, sedikit lagi Dex mungkin bisa masuk ke dalam area serang tadi yang dimiliki oleh King Kong. Namun sekarang Super Prince, Flicker. Yap, kayaknya Super Friends ini benar-benar menjadi target yang optimal sebenarnya dari Falcon Esports. Tapi masalahnya mekanik yang dimiliki juga luar biasa. Iya. Responnya untuk langsung flicker mundur ke belakang, positioningnya juga. Sehingga kali ini di menit yang pertama pun masih belum terjadi adanya first blood. Walaupun pertukaran damage udah terjadi. Oke, dan Kate sekarang sepertinya sudah mulai mendekat ke area mid guna untuk bisa mendapatkan lagi level 4-nya. Bersiap untuk bisa bertarung di area dari Turtle. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari match-up-nya agak cukup berat ya. Waduh, Brusco sendirian dikorek bisa-bisa tuh. Brusco bisa gak dia bertahan, Flicker dikeluarkan, masih ada Quicksand Guard. Namun sejauh ini coba lihat, ada satu Black Dragon Form dan langsung dikeluarkan. Furious Depth dan juga Dragon Tail tersedot langsung dari SP dari Royal Make. Tidak akan bisa. Dan ada 2 orang yang menjadi korban tambahan selain dari Turtle yang mereka dapatkan. Dan biasanya Joy ini merelakan turtle pertama dan nyari pertukaran. Tapi gameplay yang berbeda lagi nih untuk Fnatic di Philippines. Mereka paksa teamfight, mereka culik dulu dari Waduh. tracknya. Matilda kelebihan selangkah aja kayak Walau gini ya. nasibnya loh. Ya, Kelebihan selangkah doang tuh. miss move dikit, fatal akibatnya. Waduh. Dan itu ternyata gameplay yang berubah juga untuk Fnatic di Philippines. Mereka secure ke arah turtle pertama, mereka dapetin nyawa dari junglernya.
Ini terlalu berat sih untuk Falcon Esports di game yang ketiga ini. Mengingat mereka juga ada pressure, ini adalah match point. Ya, waduh, ada flicker. Namun masih berhasil tadi kabur. Dan sekarang Super Freeze mencoba untuk bisa mengatakan damage BX7 dipaksa mundur. Dan kayaknya terlalu banyak cancellation gak sih buat Feeder Ice Strike? Ada Kirk yang bisa ke belakang, ada Eternal Guard juga, Brusco juga, Raging Sandstorm nantinya ke belakang. Jadi positioning dari PX7 benar-benar harus diperhatikan betul-betul oleh dirinya. Ya, sementara dari Super Freeze sendiri sejauh ini belum ada yang emang benar-benar bisa mendekat ke arah dirinya kan. Ya sudah, tapi kita tahu dia punya jarak yang besar banget. Yap, karena secara nggak langsung yang mainnya front to back ya dari Falcon Esports juga nih. Sehingga ya benar-benar Weh. harus diperhatikan juga. Oke. Tapi ya 1v1. Dijauhkan tadi dari outer turret ya, sementara Royal Mix sepertinya terpanggil nih jiwanya untuk baku hantam. Ya belum terjadi apa-apa sih sebenarnya ya. Levelnya juga cukup unggul sekarang dari Kirknya semenjak dia dapetin 2 poin kill. Waduh, satu aja kita dilapak ya, dan Raging Sandstorm ada satu lagi. Spear of Destruction, tapi King Kong akan menyelesaikan semua. King Kong tertangkap sendirian, bisa dia bertahan, tapi King Kong. Wah, King Kong too strong lah. Ya terlalu lincah di sini King Kong yang bahkan masuk ke dalam area yang cukup dalam dari Falcon Esports. Itu di efek town. Walaupun sebenarnya kalau kita tahu dari Dax ini sisinya banyak ya. Tapi nggak cukup untuk menghentikan laju dari King Kong dengan Joy-nya. King Kong too strong. Itulah yang mungkin bisa kita sematkan kepada King Kong sekarang ya. Karena dia tadi pergerakan sulit banget didapetin. Ya udah gak ada sisi pasti juga masalahnya sekarang. Tadi aja The Tigreal aja gak bisa menghentikan dari King Kong dengan Joy-nya. Oke. Apalagi sekarang gak ada sisi pasti. Dan sekarang ada Turtle yang akan mereka perebutkan kembali. King Kong sudah serap duluan. Brusco, ada Raging Sandstorm dan juga Flicker. Bahkan tuh sekarang Black Dragon Formnya tadi langsung landing di area tersebut. Ada backupan yang begitu besar. Dari satu Feather Strike yang tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Namun sejauh ini Brusco-nya berhasil langsung diamankan. Dan Turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Tapi ternyata Falcon bisa kembalikan keadaan. Dan mereka berhak untuk Turtle-nya. Karena kalah jumlah sih, 5 versus 4. Dengan Kelra yang masih berfokus untuk dapetin outer bottom turret. Menjadi pertukaran yang sebenarnya ya dinetralisir aja sih sama Fnatic Connect Philippines. Kalau misalkan ada pertukaran sekarang mirror yang dilakukan sama Benny, ini akan menjadi keuntungan untuk Falcon Esports. Berhasil tapi purple buff diambil di depan mata dari Dex. Dexnya nggak bisa ngapa-ngapain tadi jadi. Ya karena nggak ada retry juga kan tadi ada informasi ya. Gak akan ada retribution harusnya. Sehingga King Kong dapetin purple buff menjadi ganjaran atas hilangnya Turtle, hilangnya juga outer top turret. Waduh, Raging Sandstorm-nya tepat banget dan selesailah sudah Kidex. Tanpa ada satu bantuan, namun sekarang tertinggal. Dan Kelra masih berusaha untuk bisa kabur. Masih aman sejauh ini King Kong. Menyelamatkan diri. Waduh, itu Woldy-nya ngikutin loh. Oke. Masih bisa mundur ya. Tapi Brusco memang galak banget sih ini Abang Brusco. Dari tadi siapapun yang ada di depannya diinisiasi dan gak berhenti ini pressure-nya loh. Oke, dan Kirk masih ingin lebih bersama dengan rekan-rekannya. Masih berusaha untuk bisa menyedot speed dari Royal Mick. Yap, dan pressure yang dipegang sama Fnatic Connect Philippines ini ngebuat dari Falcon Esports yang mereka benar-benar harus lebih memperhatikan lagi bagaimana adanya celah yang bisa dimanfaatkan. Kayak Benny-nya yang sekarang lumayan aman nih, 1-0-2. Makanya tadi King Kong juga nggak bisa yang terlalu lama di depan. Dan yang diperhatikan adalah split push power ini dia. Kelra dengan Moskov yang bisa join fight kapan aja. Wah, Dexnya coba lihat tuh. Dexnya didorong banget. Didorong jauh banget ke area belakang. Dan sekarang Kelra. Spiro misterinya tepat. Nancap dari BX7. Sedikit lebih tersisa. BX7 masih berhasil kabur dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Namun Kelra sekarang masuk lewat belakang. Mereka masih ingin lebih. Mereka belum cukup untuk bisa mendapatkan arah Dex. Tapi Kelra aja pun numpang lewat. Assalamualaikum. Masih berhasil selamat. Masih berhasil kabur pula. Tapi Royal Mick mencoba untuk bisa mengejar Kirk. Kalau ada jalan yang aman, kenapa harus dipilih? Carilah jalan yang bahaya. Dan ternyata kalkulasinya begitu baik dari Kelra sehingga dirinya pun selamat melalui outer turret di arah tengah. Tempuh bahaya kayak gitu Kelra ya. Iya nih, ya menantang maut ya. Tapi tadi Spear of Destruction itu pas banget loh. Spear of Misery juga pas banget. Dan bahkan tadi dia gak recall loh. Mau digas lagi dong. Oke, ada Raging Sandstorm dikeluarkan tapi ternyata serangannya langsung berbalik arah. Dan ada satu Spear of Destruction tadi gak korek siapapun Kirknya. Sedikit lebih tersisa berhasil didapatkan oleh Dex. Ada satu efek Terrifying tadi masuk. Brusco-nya berusaha untuk bisa kabur. Sementara sekarang Kelra mencoba untuk bisa mendorong tadi dengan satu Spear of Misery-nya. Memberikan backup terhadap rekannya tapi ternyata masih gagal. Dengan 2 player dari Onyx yang tumbang. Yes.
Dan 2 player yang hilang ini menjadi satu titik balik harusnya untuk Falcon Esports ya, bisa mengejar atau mempersempit lagi dari segi ketertinggalannya. Tapi masalahnya, Waduh, ini benar-benar mau dihajar nih pihak Seven-nya tapi masih ada bantuan. Belum ada satu game udah selesai. Sendirian. Selesai Kelra. sendirian soalnya ya. Ada 3 pemain juga, Feeder Ice Track memang gak bisa dihindari lagi. Karena abis Walker tadi udah dipakai juga. Dan sekarang dari Fnatic Connect Philippines mereka udah harus lebih memperhitungkan kembali sih. Temponya oke, memang tinggi terus, tapi kalkulasinya. Jadi tadi bisa dipanis satu persatu, karena ada Falcon Esports lama-lama juga ini kuat banget nih Royal Milk dan Dex yang di lini paling depan. Iya. Nah, tinggal bagaimana nanti mereka bisa mendorong perlahan lagi. Karena tadi seringkali mereka ranking center corner habis itu berbelok lagi serangannya. Dan King Kong sekarang 1v1. Ada Kirk yang mencoba untuk bisa membantu dia kejauhan tapi ternyata masih sangat-sangat jauh tadi jaraknya. Dami mereka melakukan sebuah serangan lagi di arah tengah. Belum ada yang tumbas jauh ini. Vengeance sudah diaktifkan. Royal Milk menjadi korban pula. King Kong berada di luar dari Federal Strike. Dan ini hantaman dari PX7 ya. Dibukanya Feeder Ice Strike ini menandakan Fnatic Connect Philippines harus kocar-kacir mundur dulu. Semuanya menghindari dan Royal Milk menjadi target utama ternyata di depan. Muncul lagi mereka, nggak ada takut-takutnya. Wey, langsung tertangkap basah sepertinya tapi King Kong. Sekalinya dia keluarkan semua source-nya, hilangnya segitu langsung loh Dara. Makanya nih King Kong juga lumayan harus lebih waspada lagi sih. In and out-nya nggak akan seenak tadi. Dan masalahnya bakal jadi bom waktu karena Benny sekarang sudah selesai dengan satu buah Malefic Gun. Range-nya ke outrange dan siapa yang nantinya akan bisa langsung ke belakang. Karena beda ini nggak ada Varsha yang bisa nge-outrange. Super Friends juga jaraknya kan nggak terlalu jauh. Yep. Oke, kita sekarang Kelra masih stay berada di landingnya. Brusco memantau dari kejauhan, menjaga area river. Tapi ada satu lagi, Federal Strike keluarkan flicker, terbakarlah tubuh dari Super Prince. Yap, Marksman Trinity sudah selesai memang. Tapi apakah ada space yang bisa didapatkan oleh Kelra untuk delivering damage-nya? Karena terlalu banyak nih hantaman atau rintangan di lini depan. Dan King Kong ada di belakang mencoba untuk menyelinap harusnya. Tapi beda levelnya 3 loh. King Kong point retribution akan sangat besar sekali. Cobalah King Kong yang mulai mendekat ke bagian terdepan. Harusnya Lord bisa mereka dapatkan. Tapi ternyata Dex yang masih berusaha untuk mendapatkan ke arah Lord. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah player-player yang dimiliki oleh Falcon itu sendiri. Tapi Benny damage-nya sudah sangat besar. Dan Kirk, wow, berhasil dihancurkan dan King Kong selamat. Yap, perebutan Varsha yang dilakukan di 3 game ini ternyata impact-nya luar biasa. 4 pemain secara total dari Fnatic Connect Philippines berhasil dihilangkan. Oke, ada kesempatan terbuka besar sekali untuk Falcon. Bisa memperkecil ketertinggalan mereka dan mereka berpeluang untuk bisa menghancurkan karena satu best start yang ada di area tengah. Ya, dan mereka nggak mau paksa ya, karena walaupun memang masih ada King Kong, satu persatu pemain-pemain dari Fnatic Connect Philippines juga akan spawn kembali. Mereka akan menunggu masuknya Lord di arah bottom lane sembari mendapatkan eksploitasi terhadap jungle-jungle yang dimiliki sama Fnatic Connect Philippines. Oke, itu dia. Jauh ini sudah level 13 juga dari Benny-nya. Benny mendapatkan keuntungan dengan Kelra yang ada di bawah levelnya. Alright, defensif. Sebenarnya masih ada ini ya dari Vexananya, cuman Lord bakal dikawal. Oke, waduh itu Yuzok. Kehilangan cukup banyak HP sekalinya tadi tergebok bola yang emang dikeluarkan oleh Benny. Dan ada Federal Strike, dipukul mundur, King Kongnya tertangkap basah. Satu terakhir dan King Kong langsung diamankan. Kesempatan terbuka untuk Falcon. Yap, tapi 4 pemain dari Fnatic Connect Philippines mereka bakal coba untuk mati-matian menjaga base mereka. Yap, dan sekarang Kelranya dipaksa untuk bisa mundur. Dengan Royal Milk tadi yang berhasil untuk bisa membuat Kelranya harus masuk kembali ke dalam satu tempat di mana dia bisa respawn. Tapi Spirit of Destruction akan melihat depan, tapi base-nya dan game mengecil, skornya 2-1. Dan tidak semudah itu untuk Fnatic Connect Philippines mendapatkan match point mereka dan pembalasan dari Falcon Esports dengan draft yang solid. Varsha menjadi satu gangguan yang cukup berarti sehingga kali ini akan kita lihat game yang keempat. Oke, game yang keempat teman-teman sesaat lagi masih bisa mengejar Falcon. Entah itu nanti akan menjadi 2-2 terlebih dahulu ataukah akan ditutup menjadi 3-1 untuk Fnatic Connect. Apakah overhype dari Fnatic Connect Philippines karena tensi memang dari awal tapi mereka nggak punya kalkulasi yang manis lagi gitu di game yang ke-1 kedua yang udah kita lihat. Ya, jadi tadi ya beberapa kali kayak mereka merubah tempo serangannya ataupun merubah dari titik serangannya, merubah targetnya juga dalam keadaan sangat cepat. Tapi itulah game yang ketiga. Jadi untuk sekarang kita berikan saja langsung kepada panelis.
2-1 ternyata Falcon masih mampu untuk merebut 1 poin kemenangan. Jadi udah salah nih prediksi Kevin ya. Tapi kalau Saya pinjemin 1. Nah, Ah. kali aja masih mau 3-1 kan. Iya. Siapa tahu 3-2. sweep. Iya, reverse sweep. Waduh. Iya, kayak prediksi nggak bisa diprediksi, aku udah salah. Iya, tapi 1 ya. iya aku 3-1 salah prediksi Falconnya ya. Cuman kalau kita ngomongin dari game yang ketiga, ini apa yang akhirnya ngebuat mereka bisa ngejawab kemenangan? Draft. Draft ya? Iya. Iya. Coach, aku mau naga hitam. Let's Wah, go. Padahal, Gaspol Remblong. padahal aku suka itu naga hitam. Di turtle yang pertama udah bagus kan tadi. Tapi ternyata lambat laun kayak waktu dia nabrak Iya. juga. Gak bisa jadi badan dia, gak lama-lama banget di depan. Nggak Emang bisa. susah sih kalau misalnya Yujong itu early gamenya kalah itu value-nya makin kecil kalau misalnya di late game. Soalnya nggak bisa nge-tank damage yang banyak. Apalagi ini Bruno ya. Oke. Iya. Parsha sih. Parsha, Kalau cuma Bruno Bruno. doang bisa. Parshanya nih. Terus kayak semakin lambat lawan yang tadi Omo bilang ya, kayak akhirnya Matildanya sadar gitu loh. Dia Iya. nggak bisa lama-lama main sama Bruno, nggak bisa main lama-lama sama Parsha. Dia emang harus main sama Fredrin, nggak boleh lepas gitu loh combo ini. Oke. Dinamis banget. Jadi kayak bisa dibilang alternatif mungkin dari Alpha Matilda. Ya Fredrin baunya. Iya. Dan kita ngeliat tim fight yang solid banget ya, akhirnya langsung mulangin semua pemain dari Fnatic Onyx yang ngebuat 11 menit 44 detik dibalas lagi nih game Ya. cepet. Game time yang gak terlalu lama sih, karena setiap team fight yang terjadi itu cuma dimenangkan Fnatic Onyx itu di early. Di early aja tuh. Begitu menginjak di turtle yang ketiga itu sudah dipegang dengan Falcon Esports. Iya, dan ngomong-ngomong soal value tadi ya, Brusco pun itu juga bukan hero late game ya. Ya. Ini Khalid lawan Ya. Fredrin. Sekali tahun itu bisa dibilang kill threat untuk Brusco-nya. Pasti, pasti. Iya. Soalnya pasifnya kan langsung ke trigger ke Fredrin-nya. Ya, damage reduction-nya juga ya kan, dimana defense meningkat. Iya. Terus kalau kita tahu juga kalau misalkan untuk Khalid kan emang job desk cuma 5 menit awal ya biasanya ya. Setuju. Terlihatnya tuh. Ya, kita bisa ngeliat kekuatan kalau timnya bakal pincang atau enggak di 5 menit awal kalau kita punya Khalid ya. Kalau memang bisa ngedeal damage besar banget nanti setelah menit yang kelima, wah itu berarti bagus Khalidnya. Tapi kalau dia yang ke pick off terus-terusan, wah itu jadi flop juga akhirnya. Dan ya, tren positif untuk Matilda dan juga Fredrin ternyata nih. Ya, aku penasaran nih kalau Fnatic Onyx Philippines tetap ada di red side. Terus mereka nggak buru-buru ambil Joy. Apa yang bakal direspon itu? Dengan 3 draft yang sama ya, let's say. Iya sih. Jadi Joy-nya di-delete gitu, diganti. Baxia muncul nggak ya kira-kira kalau ada Yuzong kayak begini? Oh. Baxi ya. Ya karena menurutku yang paling possible ya, kalau emang mau ngebawain Yuzong, Cici, atau Tamus contohnya di XP lane gitu kan Ya. sebagai badan yang emang punya damage, ya tentu tank jungle. Biar Yang paling lebih memungkinkan. Balik lagi Kuat dong juga. kita ya. Balik lagi kita ke M5. Kita flashback ya. Iya. tahun lalu ya. Dan kita bakal melihat juga nih dari segi post gamenya ya, statistik yang diamankan akhirnya oleh tim Falcon yang mostly memang ke arah team fight dan objektif yang kuat ya, 2 turtle 1 lord. Iya. Dan ini objek. Purple buff. Buffnya tetap ya. Masih kalau purple. Ya tapi nggak sebanding kan. Iya. Beda kan kayak tadi pas Suyo ya. Tadi Suyo tuh Iya. kayak kebanting banget gitu loh tanpa purple buff. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Fredrin, Ya gak apa-apa. Gak kita apa-apa, level. yang penting dia perang ya kan, objektif, turtle nggak boleh lepas. Coba deh kalau turtle-nya 2-1 ke FNOP, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Iya, terus lihat tuh levelnya Dax juga masih kalah kan? Ya masih kalah levelnya pasti. Kalah levelnya. Wajar ya. Pasti, wajar. wajar. Karena lagi-lagi kalau misalkan emang Falcon mau menangin quantity, ya ini satu-satunya cara menurutku. Itu loh dengan membawakan Matilda dan juga Fredrin. Iya. Karena memang ya Fredrin cuma bakal tugasnya dia jadi badan aja tuh. Pegang-pegangin semuanya jadi PX7 terus juga dengan si Benny-nya nih nanti yang bakal nge-deliver nih buat semua damage outputnya. Karena memang secara badannya ada di Dex, terus ini masih ada si Royal Milk juga tuh, Iya. masih ada Povius yang 90.000 loh ya. Ya bagus ya mainnya di game ini. Soalnya emang di-enable banget sama timnya. Mhm. Dan dia job desk-nya nggak terlalu parah gitu lah. Iya, karena di belakang juga di support kan ada heal dari Kid X. Nah, Kita turun dulu. Wow. Kemudian naik ke gunung. Langsung ya naiknya tuh bener drastis loh sampai 5.000 perbedaannya. ya itu dengan satu Lord tadi ya berarti ya, yang tadi dengan Falcon Esports, jadi mereka udah pecahin base turretnya udah langsung terusin lagi ke atas. Karena mereka sudah terlalu unggul juga. Dan tidak ada lagi setup dari Fnatic Onyx yang bisa mereka lakukan setelah nih ya, setelah kita melihat adanya mungkin take off-nya si naga hitam tadi. Ya, Ada Black Dragon Form yang sudah dibuat, terus juga semuanya udah ke belakang, tapi ternyata yang ke belakang itu patah semua. Iya ya. Karena Matilda. Matilda ya, ada Iya. shield, ada foto juga kan. Ini aku kayak lagi ngeliat grafiknya TLID ya di M6. Kayak turun dikit, naik. Drastis langsung ya. Tapi semoga naik terus lagi ya. Karena Wah. masih ada beberapa yang tersisa nih. Cuman balik lagi ya, tadi yang sempat dibahas juga sama Om Wawa, tim fight akhir yang nggak berujung manis buat teman-teman dari Fnatic Onyx. Ini sebenarnya dari Fnatic Onyx sendiri kalau misalnya kita bisa tarik ke arah late game,
team fight mereka bakal lebih kuat kah? Atau Enggak Sama sih. sekali. Enggak sih. Pokoknya late game itu, game plan mereka cuma Kelra gimana caranya main long lane, main makronya supaya bisa split push ataupun Oke. bisa catch up ke team fight dengan Spear of Destruction-nya. Tapi masalahnya kalau udah dipegangin sama Royal Milk sama semua tim dari Falcon Esports, job desk-nya susah banget. Ya range Iya. pendek juga ya Iya, kan. range So, Walaupun ada Malefic Gun ya nggak sejauh itu kan untuk Betul. Moskov ya. Yap. Iya sih, meskipun ada upaya juga tadi beberapa kali ya split push, terus dapetin juga Carapace-nya, tapi ternyata itu masih belum cukup ya. Drafting yang harus mulai di-fix lagi nih oleh teman-teman dari Fnatic Onyx, karena ya nggak menutup kemungkinan sebenarnya Falcon bisa ngebalikin keadaan mereka juga. Setuju. Tapi seru sih kalau memang bisa di reverse ya. Wah, first nih. Berarti ada jawaban nih. Nah, Yang tadinya menang 2-0 cepat, wah ternyata bisa nih ya. Wah. Emang bisa. tumbang juga. Nah ini dia untuk MVP kita sepertinya akan jatuh langsung ke tangan seorang Kid X MVP by GoPay. Tilda ya. Yang belum support nih biasa sih Matilda Fredrin ya. Terlepas kita melihat memang Alpha nih yang sudah mulai agak menghilang sebenarnya. Iya Yang juga memang ya. bisa punya true damage. Dan punya win rate yang kecil. Mungkin itu sih alasannya. Iya, tapi masih ada Fredrin yang bisa keluar juga karena ya yang terakhir masih di buff juga kan. ya soalnya setengah-setengah alpha itu kalau mau utility nggak terlalu banyak, damage juga susah untuk catch up. Iya. Jadi kenapa nggak utility full aja di Fredrin? Iya, mereka bisa mainin dan ini Fredrinnya masih compatible banget gitu loh. Iya. Dengan Matilda bisa ditarik-tarik dan bahkan ya efek healnya Matilda sih yang membuat efek Yap. kiting akhirnya bisa berjalan mulus juga tadi. Dan ini kan nggak cuma nge-enable Fredrinnya ya, bahkan kita tahu di MPL Season 14 Playoffs itu Indonesia, Fofi sama Matilda tuh bisa dibilang combo haram. Iya. Iya Iya, setuju. iya. Kayak selalu dipisahin lah, minimal ada satu band lah antara Matilda dan Poviusnya. Nah, oke, let's see ini dia untuk highlight ya dari game kita yang ketiga tadi. Yep. Di awal sih masih cukup oke sih aku bisa bilang buat Fnatic Onyx di Edge. Jalan banget kan dari Yuchongnya dapat double kill. Terus juga mereka masih bisa main kitingnya, goldnya mereka masih cukup bagus sampai kan menit yang ke-7 tadi tuh. Iya, masih main agresif sih sampai menit-menit ini ya. Emang bukan fan Yuzong picknya ya. Soalnya Yuzong itu power spike-nya cuma di level 4. Setelah itu turun. Kalau menurut gue. Oh. Jadi gue mikir kenapa nggak glue aja gitu, yang lebih stabil, yang bisa masuk dan keluar dengan mudah, dengan split-nya. Apakah mungkin outcome-nya jadi beda ketika mereka pick glue? Enggak juga sih. Malah kalau menurutku dia bawa glue untuk tim fight panjang bakal lebih possible sih. Dengan adanya Flask of Dionysus sekalipun ya lini depannya tetap bakal repot kan. Terutama untuk Fredrinnya loh. Yang bakal berhadapan sama glue. Nah ini sih momen fall off mereka ya. Ya ini nih. Dan Jadi mereka gamble di early game. ya, ini mereka semua sudah ke belakang. Cuman karena flash of the Oasis. Ya ini dia. Matilda. Foto. Ya itu udah ngebalikin semua. Item haram yang bikin Kadita nggak meta ya. Iya. Hero-hero burst udah hilang seketika lah pokoknya. Ya mau Termasuk dipotong. Kadita. Nambah lagi ada shield. Tambah lagi ada shield. Waduh. Belum Dan lagi kalau ada efek Oracle kan itu bakal menyebalkan. Iya. Dan ini finishingnya ya yang berhasilkan oleh Falcon Esports gak terlalu lama juga sih. Itu lihat. Setelah mereka dapat momen langsung ya. Fredrin bener-bener ngebadanin ya. Kelra dipegangin sama Foviusnya kan.